Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ilmu, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul melaksanakan salah satu agenda majelis ilmu yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut, kemudian juga mendapatkan pahala dan limpahan karunia yang lain yang cukup banyak yang telah kita dapatkan hingga saat ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, panglima besar, pemimpin agung, kemudian juga sang pendidik yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman pencerahan yang penuh cahaya karena ilmu pengetahuan dan juga cahaya iman. Teman-teman sahabat karib dan peserta kelas literasi Islam yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam sesi yang kelima dalam kelas literasi Islam dengan tema besar seputar hoax, propaganda dan teori konspirasi. Saya kira tiga terma ini atau tiga istilah ini merupakan hal yang saya amati cukup banyak beredar dan kita agak kesulitan, kita maksudnya para orang-orang awam, terutama pengguna internet dan pengguna media sosial, agak kesulitan untuk membedakan mana informasi yang hoax dan mana yang bukan hoax, mana kampanye atau pesan atau konten yang sifatnya adalah persuasif dan mana yang sifatnya adalah propaganda, mana konten-konten yang kelihatannya ilmiah dan berbobot, tetapi sebenarnya adalah apa istilahnya ya, pseudoscience, seolah-olah itu adalah sains atau seolah-olah itu adalah ilmiah, tetapi ternyata hanya pseudo atau tipuan belaka. Artinya dibuat menyerupai sebuah konten yang ilmiah, tulisan yang ilmiah, video yang ilmiah, tetapi tidak berlandaskan bukti atau fakta yang empiris. Termasuk di dalamnya melibatkan teori konspirasi yang besar, yang rumit, dan uniknya semakin rumit justru malah semakin dinikmati dan diminati oleh para pembacanya atau para penggemarnya. Nah, tiga terma ini saya kira menjadi bahasan yang penting dan juga cukup menarik untuk kita kupas secara lebih mendalam, dan nanti coba akan kita kenali secara mendasar apa sih maknanya hoax, apa itu propaganda, dan apa itu teori konspirasi. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jadi sebagaimana kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya telah cukup memberikan sharing dan gambaran betapa internet dan media sosial hari ini itu memberikan banyak keunggulan, memberikan kelebihan, tapi di satu sisi juga mempunyai banyak sisi negatifnya. Dan ini adalah hal yang lazim di mana setiap hal pasti memiliki kekurangan dan keunggulan, memiliki kebaikan dan juga pasti ada keburukannya. Dan di internet sayangnya atau di media sosial hari ini orang banyak yang tidak sadar apa saja kelemahan-kelemahan atau apa saja celah-celah yang mengintai kita umat manusia, sehingga harusnya teknologi atau apapun itu alat yang dibuat oleh manusia sejatinya dibuat untuk memudahkan manusia untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya, tetapi teknologi belakangan ini justru banyak malah mendegradasi atau mengurangi value atau nilai yang ada dalam tatanan peradaban umat manusia. Salah satu contohnya adalah di internet itu yang agak sulit di dunia internet, di dunia media sosial, yang agak sulit ditemukan adalah validitas. Artinya kalau hanya sifatnya informasi,
itu jumlahnya sangat banyak, bahkan disebut sebagai lautan informasi atau big data gitu ya, karena menggambarkan saking besarnya muatan atau kapasitas informasi yang disajikan oleh internet dan media sosial. Tetapi apakah data itu semuanya bernilai? Apakah data itu semuanya valid? Atau malah tercampur aduk satu sama lain sehingga kita sulit mengurai antara mana data yang valid dan data yang tidak valid. Salah satu bentuk gaya atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang, terutama anak muda di media sosial dan di internet adalah sering sekali membuat konten-konten sifatnya meme atau kutipan-kutipan dari orang terkenal. Nah, contohnya seperti kutipan ini ya. The thing about quotes on the internet is you cannot confirm their validity. Digambarkan adalah penulisnya adalah Abraham Lincoln. Nah, bagi mereka yang hanya terpukau pada kata-katanya saja, keindahan kata-katanya saja, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengkonfirmasi validitas atau mengkonfirmasi kebenaran, maka tentu saja akan termakan dengan mudah dengan model meme atau foto-foto atau quotes-quotes semacam ini. Padahal kalau kita memiliki literasi media dengan baik dan juga memiliki wawasan yang cukup, pasti akan mengenal siapa itu Abraham Lincoln, bahwa Abraham Lincoln adalah salah satu pendiri negara Amerika, terlibat dalam perang konfederasi, dan tentu saja di zaman Abraham Lincoln belum ada internet, sehingga bisa dipastikan bahwa quotes ini bisa jadi benar, kontennya quote ini benar, tetapi tidak mungkin disematkan kepada Abraham Lincoln. Nah, hari-hari ini kita mungkin boleh bertanya kepada diri kita sendiri terkait banyaknya konten-konten digital seperti meme, seperti foto, seperti quotes-quotes yang menarik, itu seringkali disematkan kepada nama-nama besar sehingga kita tertarik untuk mengutipnya dan dijadikan sebagai bagian bahan dari konten di media sosial kita, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah apakah quotes itu benar-benar dari orang yang mengucapkan atau karena memang kata-katanya kuat, narasinya bagus, sehingga membuat kita tertarik untuk mengupload quote atau kata-kata tersebut, padahal sebenarnya bisa jadi penulisnya bukan seperti yang dipadankan seperti dalam contoh quotes hari ini. Yang agak lebih menjengkelkan atau bahkan kalau dalam agama, dalam syariat itu sifatnya berdosa ya. Seperti misalnya mengaplikasikan quotes-quotes yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita harus lebih jeli lagi, kita harus meneliti lagi kalau misalnya ada, kan sering tuh quotes-quotes hadis gitu ya, quotes-quotes nasihat disandarkan kepada perkataan salaf atau para sahabat gitu. Nah, ini agak pelik juga di media internet kita. Yang paling pertama kita bisa lakukan adalah kalau kita tidak memiliki kedalaman ilmu pengetahuan yang tinggi terkait perkataan-perkataan sahabat atau ilmu hadis, maka tentu saja kita harus meneliti siapa sumbernya, kemudian meneliti apakah betul bahwa itu adalah perkataan disandarkan misalnya kepada sahabat Ali, sahabat Utsman, dan lain sebagainya. Sehingga hari ini ya teman-teman saya harap lebih hati-hati dalam menggunakan quotes-quotes yang beredar di media sosial dan di internet. Karena belum tentu orang yang membuat quotes-nya itu ya katakanlah memahami apa yang dia tulis gitu, hanya melihat ini bagus kemudian dibuat dengan grafik yang menarik, kemudian akhirnya diupload di media sosial padahal sama sekali tidak memiliki kemampuan. Berbeda dengannya misalnya memang akun-akun media sosial yang terverifikasi memiliki kecakapan dalam hal itu gitu ya, concern di bidang hadis misalnya ilmu fikih, kemudian quotes-quotesnya sering menggunakan quote atau kutipan-kutipan dari sahabat atau dari ulama, sehingga kita dapat yakin bahwa apa yang disampaikan ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Nah, ini salah satu contoh bentuk bagaimana internet dan media sosial hari ini membentuk kita menjadi manusia yang praktis, pengennya cepat, pengennya gampang gitu, bahkan sampai tidak memperdulikan lagi validitas atau kebenarannya. Dan itulah yang membuat hari ini internet justru yang diharapkan membuat orang semakin berpengetahuan, orang semakin berpendidikan, tetapi malah sebaliknya mendorong orang semakin bodoh, orang semakin malas,
orang menjadi semakin mau cepatnya aja, orang semakin praksis gitu. Karena tidak untuk menjadi orang yang berpengetahuan sekarang hari ini hanya modal smartphone saja yang harganya bahkan tidak murah, bahkan tidak mahal juga gitu. Berbeda dengan zaman dulu, selain harus memiliki orang yang berpengetahuan itu selain harus memiliki modal harta yang cukup banyak karena untuk perbekalan misalnya untuk membeli buku-buku, membeli kitab-kitab, bahkan juga harus mendedikasikan waktu, mendedikasikan tenaga dan lain sebagainya. Hari ini tenaga, waktu semua bisa dipangkas oleh internet, tetapi malah mendorong manusia semakin menuju jurang kebodohan atau zaman jahiliyah kembali. Nah, kemudian juga sekilas saya coba review kemarin kita sudah membahas soal framing ya dan bagaimana media termasuk jurnalisme sebagai alat untuk literasi media pada hari ini. Dan media memiliki kemampuan untuk memanipulasi sudut pandang kita. Nah, ini adalah contoh yang sederhana, misalnya satu gambar yang di tengah, kejadian realitas aslinya adalah terjadi di tengah, dan fotonya kalau secara keseluruhan kita lihat ada foto ini dua tentara yang berbeda ya. Ada tentara yang di atas itu seragamnya loreng, sementara yang di bawah seragamnya motifnya polos. Dan kita bisa mengetahui dari seragamnya bahwa ini dua tentara yang sedang bermusuhan atau berperang. Dan dalam foto ini terlihat sedang memberi kasih minum. Nah, tetapi media bisa mengambil angle yang berbeda. Di dalam foto yang sebelah kanan, ketika mengambil framingnya hanya ke orang yang sebelah kanan, terlihat foto yang sangat humanis, di mana ada seorang tentara musuh sedang memberikan air minum kepada tahanannya atau lawannya yang sudah takluk gitu. Sementara di sudut pandang kiri, media mengambil lebih banyak ke todongan senjata kepada seorang tawanan atau seseorang tentara dari pihak lawan yang telah kalah. Nah, inilah yang disebut bagaimana media dapat memanipulasi sudut pandang kita, bahwa satu kejadian itu bisa dirangkai menjadi dua kejadian yang sama sekali berbeda. Yang satu hanya diambil sedang minumnya saja, yang satu diambil tentara yang sedang menodongkan senjata. Dan hasilnya tentu saja bisa berdampak sangat berbeda antara framing yang sebelah kanan dan framing yang paling kiri. Dan tentu saja dampaknya juga akan berbeda karena ini media akan bisa memilih atau memiliki keleluasaan atau bahkan bisa dibilang memiliki kekuatan ingin menyampaikan efek yang mana, apakah ingin menampilkan tentara yang humanis atau menampilkan sosok tentara yang kejam yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan inilah kekuatan media yang perlu kita sadari. Dan bahkan bukan hanya media saja, apapun yang ada di konten media sosial kita maupun media massa, televisi, radio, internet, web, itu sudah mengalami proses framing dan seleksi. Semua katakanlah proyeksi sederhana seperti ini pun ya, kita hari ini saya mengisi kajian di rumah gitu, itu memilih misalnya background lemari gitu, berbeda dengan misalnya memilih background hanya di belakang pintu dan lain-lain. Itu adalah framing sebenarnya. Bagaimana saya coba menampilkan gambar yang baik gitu, yang pantas gitu, bukan gambar seadanya. Atau acara-acara podcast atau acara-acara apapun di media internet itu pun pasti telah mengalami proses tahap editing, pemilihan gambar, di suaranya kemudian juga pasti diolah sehingga menampilkan suara yang baik, dan itu semua artinya kekuatan yang dimiliki oleh media dalam menyajikan sebuah informasi tentu saja telah mengalami proses tahapan-tahapan framing atau pembingkaian sehingga mengharapkan efek tertentu. Nah, inilah sebenarnya garis besar tentang hoax, propaganda, dan teori konspirasi. Artinya ketiga terma itu, ketiga istilah itu sering kita dapati di media karena memang terkait dengan bagaimana media itu memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan. Media itu memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi. Bahkan media juga bisa mendorong orang untuk melakukan kegiatan atau gerakan tertentu karena pesan-pesan yang disampaikannya. Dan untuk tahapan pertama kita akan mencoba membahas tentang hoax.
Terkait hoax ini, sebenarnya masalah hoax ini sudah cukup menjadi bahasan yang sangat lawas lah ya. Bahkan sebelum ada media internet juga hoax sudah ada, karena hoax berarti adalah pesan palsu atau berita bohong. Dan berita bohong ini ya tentu saja sejalan dengan kemampuan manusia ketika sudah mulai melakukan komunikasi. Dan ketika di internet, ketika teknologi internet semakin mendominasi dan internet kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita, ternyata hoax juga ikut naik daun. Apalagi kalau dalam konteks Indonesia, hoax ini mulai sering diucapkan ketika dalam konteks pilkada dan konteks pemilu 2017 di Jakarta dan pemilihan presiden di tahun 2019. Dan itu mulai beredar internet hoax. Nah, hoax itu seperti apa sebenarnya sih? Hoax adalah sebuah rekayasa kebohongan yang secara sengaja disamarkan agar tampak sebagai kebenaran yang dipercaya, bukan cuma dimirip-miripkan, berbeda dengan kesalahan pengamatan atau penyimpulan. Jadi memang kalau hoax itu disetting, artinya ada orang yang sengaja membuatnya, berbeda dengan orang yang salah dalam mengambil kesimpulan. Nah, itu bukan hoax ya. Tetapi hoax ini adalah berita yang memang sengaja direkayasa. Nah, ada perbedaan antara hoax dan disinformasi, meskipun keduanya memiliki sama-sama tujuan untuk menyesatkan orang. Nah, dalam hoax biasanya kalau dalam konteks media sosial, fotonya itu salah, kemudian ada teksnya itu juga dibuat secara ngawur, maka itu memang salah satu bentuk hoax. Dan hari ini banyak sekali upaya-upaya media juga untuk membantu menanggulangi hoax. Di antaranya kalau misalnya di Facebook itu banyak sekali grup-grup anti hoax. Dan itu juga cukup membantu untuk kepada masyarakat awam membedakan mana berita yang hoax dan tidak hoax. Jadi di grup-grup tersebut sering diposting berita-berita yang beredar di media sosial terkait tema apa saja, dan dijelaskan bahwa ini tuh gambarnya misalnya ada berita tentang Pak Jokowi dan kegiatan presiden gitu ya. Kemudian nanti akan dianalisis apakah gambarnya itu betul berasal dari gambar yang resmi, kemudian narasinya apakah narasinya sesuai dengan gambar yang disebutkan. Kalau ternyata gambarnya palsu, ternyata tapi narasinya benar, nah itu namanya disinformasi, bukan hoax. Atau sebaliknya, fotonya sebenarnya bukan terkait dengan konteks tersebut, tetapi narasinya kebalik. Misalnya narasinya salah, tetapi fotonya betul, itu juga bagian dari disinformasi. Tetapi antara disinformasi dan hoax ini sama-sama punya tujuan yang menyesatkan. Kemudian ada lagi namanya misinformasi. Misinformasi ini fotonya betul, keterangannya betul, tetapi biasanya diakhiri dengan ada paragraf terakhir yang menggiring pembaca untuk mengarahkan kepada persepsi tertentu. Nah, ini namanya disinformasi. Jadi data-datanya, data kerasnya gitu ya. Kalau kita ingat pelajaran kemarin terakhir di pelajaran soal jurnalisme, data-data kerasnya 5W1H-nya itu valid. Fotonya juga betul terkait dengan konteks. Tetapi di belakang diarahkan ada paragraf-paragraf yang mengarahkan untuk salah memahami persepsi tersebut atau keluar dari konteks aslinya. Nah, ini adalah bagian dari misinformasi. Dan yang terakhir ada satir. Fotonya ini bisa benar atau bisa salah, bisa saja editan Photoshop gitu, tetapi bisa jadi benar, tetapi keterangannya yang salah. Jadi misalnya nanti kita kasih contoh biar lebih jelas. Dan biasanya satir ini tujuannya untuk menyindir. Jadi bukan untuk menyesatkan, tetapi memang untuk ngeledekin. Nah, ini 7 jenis misinformasi dan disinformasi. Ada satir atau parodi, misalnya ya, tadi dia tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui atau menyindir atau ngeledek. Biasanya ini adalah sebenarnya bagian dari budaya Barat ya. Bagaimana kalau ada kejadian konteks dengan pemerintah, itu biasanya dibikin kartunnya gitu ya. Dan di media lokal kita suka ada tuh pojok-pojok tulisan kartun yang sifatnya untuk satir atau menyindir. Tapi hari ini satir di era media sosial sudah sangat buas, bahkan lebih ke arah penipuan. Kemudian konten yang menyesatkan atau misinformasi, penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Kemudian ada juga konten tiruan.
Jadi sumber aslinya ditiru padahal tidak seperti itu. Kemudian konten palsu, ini sama sekali tidak ada kejadian, di realita tidak ada, dan didesain untuk menipu serta merugikan. Nah, ini yang menarik, Rusia pernah melakukan serangan alarm palsu. Jadi dia membuat ada berita serangan teror palsu, media-media Rusia ditambah dengan trollnya ya. Troll ini pasukan kayak buzzer gitu di internet. Kemudian membuat video ada serangan teroris palsu, kemudian dia mengontak seluruh sumber intelijen dan mengkoneksikannya seolah-olah kejadian itu benar, dan itu cukup menimbulkan kepanikan. Kejadiannya sebelum Donald Trump lah, kira-kira mungkin di tahun 2004, di tahun 2005. Dan itu salah satu serangan yang dilakukan oleh hacker Rusia kepada, atau serangan cyber Rusia kepada Amerika. Membuat video palsu, membuat berita palsu seolah-olah ada kejadiannya. Kemudian ketika dicek oleh kontraterorismenya Amerika, ternyata kejadian tersebut adalah kejadian palsu yang dibuat oleh cyber Rusia. Jadi mengerikan nih, hari ini kita bisa dibuat panik oleh berita-berita palsu gitu. Tapi sebaliknya kita malah dibikin tenang-tenang saja oleh berita yang sebenarnya memang menakutkan. Nah, kalau yang kedua ini cenderung lebih aman ya. Nah, memang tidak semua orang harus tahu berita-berita yang sifatnya kritis. Tetapi kalau ada berita palsu dibuat untuk membuat atau meneror masyarakat, meneror orang, bahkan juga yang diteror adalah pejabat-pejabat pemerintah, ini maksudnya sudah mengerikan dan masuk dalam skala perang siber atau cyber war. Kemudian ada juga koneksi yang salah, artinya judul atau gambar dalam sebuah berita atau dalam sebuah postingan itu tidak connect atau tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi bisa saja ada gambar orang atau anak kecil terluka, disebutnya ini adalah korban KDRT gitu ya, atau ini adalah pengungsi, padahal sebenarnya itu adalah foto yang tidak berkaitan sama sekali. Dan ini banyak sekali hoax beredar dengan model semacam ini. Konten yang salah, konten asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah, dan yang ketujuh adalah konten yang dimanipulasi. Gambarnya tidak ada, informasinya tidak ada, teksnya tidak ada, tetapi memang dimanipulasi untuk menipu banyak orang. Nah, kita akan masuk yang pertama ke dalam istilah satir di dalam bab hoax ini. Jadi teman-teman perlu paham bahwa di dalam media sosial atau di dunia internet ada konsep namanya situs satir. Jadi ada website yang dibuat itu memang tujuannya untuk menyindir atau seni satir ya, atau sarkasme. Saya kira satir dan sarkasme ini belakangan sudah cukup populer gara-gara banyaknya komika ya, atau komik lah ya, yang sering membawakan materi-materi yang sifatnya sarkasme atau menyindir. Dan biasanya memang ini satir ini ditujukan ke pemerintah. Itu biasanya karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengkritik atau merasa bahwa mekanisme demokrasi seperti pers dan anggota dewan tidak berjalan sebagaimana mestinya, makanya mereka melakukan satir, dan biasanya melakukan ini adalah seniman ya, termasuk diantaranya adalah komedian atau komika. Dan konsep situs satir ini di luar negeri sudah sangat populer gitu. Artinya banyak situs satir yang mendeklar bahwa situsnya dijelaskan bahwa situs ini adalah situs satir. Berita-beritanya hanya dibuat untuk kepentingan hiburan atau untuk menyindir gitu ya. Nah, namun sayangnya di Indonesia ini konsep ini masih baru dibatas oleh terbatas orang, dan banyak orang nggak tahu dan bahkan sering mengutip situs-situs satir. Kalau di luar negeri ada misalnya di Onion ya, atau situs New Nation, itu adalah situs-situs satir yang sifatnya satir politik biasanya ya, dan sering mengkritik kebijakan pemerintah dengan cara menyindir. Nah, di dalam negeri itu juga banyak situs-situs satir yang ini sering mempropagandakan atau mengkampanyekan pesan-pesan yang berpotensi untuk memecah belah. Misalnya ada situs mualafbarokah.blogspot yang menggambarkan Benyamin Netanyahu memakai peci gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Benyamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel, dan kemudian diedit pakai Photoshop, pakai peci, dan kemudian diberitakan bahwa Benyamin Netanyahu masuk Islam. Nah, ini kan bentuk sebenarnya ya, bagi situs pembuatnya ini, mereka membuat dengan tujuan untuk menyindir kita,
orang-orang Islam yang memang sering apa ya istilahnya terkagum-kagum atau dibuat amazing gitu ketika ada tokoh-tokoh besar masuk Islam. Bahkan meskipun beritanya itu mustahil sekalipun seperti Benyamin Netanyahu, ya mungkin tidak ada yang mustahil, tapi kebenarannya akan sulit dipercaya lah gitu. Atau kalau dalam konteks berita itu is too good to be true gitu. Kalau Benyamin Netanyahu masuk Islam, wah itu akan menjadi berita yang sangat luar biasa menggemparkan. Tapi kenapa ini malah munculnya di situs-situs kecil seperti ini, bahkan ini situs gratisan ya, Blogspot gitu. Kemudian itu ada lagi berita misalnya Jackie Chan masuk Islam. Nah, kalau yang berita Benyamin Netanyahu itu di atas itu adalah berita palsu, dibuat pakai Photoshop ya. Kemudian diedit pakai Photoshop seolah-olah pakai peci. Kalau yang kedua ini adalah berita fotonya foto beneran, bukan foto Photoshop. Jadi ada berita di media beberapa waktu yang lalu, sudah agak cukup lama, diberitakan Jackie Chan masuk Islam. Kemudian disertakan foto ini, foto bahwa Jackie Chan sedang pakai peci atau songkok hitam. Fotonya sebenarnya adalah foto yang asli, tetapi konteksnya adalah saat itu Jackie Chan ini diundang oleh Perdana Menteri Brunei Darussalam. Kemudian diundang oleh Sultan Hasanah Bolkiah, diundang ke istananya, dan sebagai seorang tamu dia menggunakan baju adat Melayu, yaitu menggunakan peci songkok dan jas, ya potongannya mirip setelan penghulu lah kalau di kita ya, atau dari pejabat-pejabat publik lah gitu. Dan ini adalah bentuk budayanya Jackie Chan menghormati orang yang mengundang gitu ya. Dan sayangnya karena fakta ini tidak diteliti lebih lanjut, maka banyak orang mengkorelasikannya seolah-olah Jackie Chan masuk Islam, dan sayangnya beberapa media Islam juga ada yang tidak mau cross check dan memberitakan informasi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu dipahami bahwa ini adalah kalau kita lihat seperti berita Benjamin Netanyahu masuk Islam itu dibuat oleh situs-situs yang nuansanya cenderung perdebatan antara Kristen dan Islam. Dan ini biasanya dibuat oleh para misionaris-misionaris yang memang sengaja ingin meledek orang-orang Islam, terutama orang Islam di Indonesia yang sering tidak mau cross check terlebih dahulu, dan karena saking kagumnya, saking senangnya ada orang baru, apalagi orang-orang bernama besar masuk Islam, kemudian akhirnya disiarkan begitu saja. Padahal sebenarnya niat mereka ini adalah untuk menyindir atau bahkan menghina, sebenarnya mengejek orang-orang Islam yang tidak terliterasi dan gampang tertipu dengan foto-foto buatan semacam ini. Nah, ini kan sangat disesalkan dan sangat disayangkan ketika kita tidak memahami konsep satir ini. Kemudian kita melihat ada postingan-postingan, wah ada artis Hollywood masuk Islam gitu, ada Perdana Menteri Israel bisa masuk Islam gitu. Nah, tentu kalau misalkan itu kejadian benar, itu akan menjadi berita yang sangat menggemparkan gitu ya, dan tidak akan mungkin hanya muncul di situs-situs yang kecil. Jadi untuk menanggulanginya diantaranya ya kita melihat kredibilitas situs pengirimnya. Jangan sampai kita malah termakan oleh strategi yang dilakukan oleh para, misalnya dari asalnya dua situs atas ini dari kelompok-kelompok misionaris yang niatnya emang pengen ngeledek kita, yang pengen ngerjain kita, bahkan dalam cenderung menghina kita gitu. Kemudian akhirnya kitanya termakan, kitanya tertipu, dan kita ikut menyebarkan berita palsu tersebut. Artinya kita menjadi target sasaran yang empuk gitu buat mereka dalam konteks ini, apalagi kalau sampai kitanya ikut menyebarkan karena ketidaktahuan kita. Inilah pentingnya literasi media, pentingnya mengkonfirmasi sumber berita, pentingnya memahami seperti apa jenis-jenis informasi dan disinformasi yang terjadi di media sosial. Kemudian yang kedua, ini adalah scam atau penipuan, dan ini saya kira paling umum, paling jamak dipahami oleh semua orang, semua pengguna media sosial. Bahkan sebelum zamannya WhatsApp dan BlackBerry, sebelum zamannya kita bisa menerima pesan bergambar dengan sangat mudah, masih di zaman SMS pun kita sering mengalami banyak SMS kayak gini ya. Saya direktur WhatsApp gini, sebarkan pesan ini gitu, klik link ini gitu, dan ketika kita nggak klik linknya ternyata di dalamnya banyak mengandung malware. Malware itu sejenis sistem yang ketika kita klik nanti dia bisa masuk ke dalam sistem keamanan kita, dan dia bisa
melakukan aktivitas yang tidak kita ketahui dari belakang layar. Jadi dia bisa buka video kita, dia bisa buka kamera kita tanpa kita sadar. Meskipun layar kita mati gitu ya, layar handphone kita mati, tetapi kalau malware-nya sudah masuk, dia masih bisa merekam kegiatan kita, merekam semua percakapan audio kita, dan itu sudah dilakukan oleh WhatsApp, itu juga sudah dilakukan oleh Facebook dan Instagram, apalagi pemiliknya sama ya. WhatsApp, Facebook, dan Instagram pemiliknya sama. Teman-teman mungkin pernah merasakan ketika teman-teman tidak chatting apapun, baru bicara misalnya, bicara biasa gitu, misalnya kepada pasangan atau kepada teman atau sahabat, saya mau beli sofa nih, tiba-tiba nggak berapa lama ketika kita buka WhatsApp atau buka Facebook, kita disuguhkan iklan sofa gitu. Atau kita sedang chatting sama teman kita, mau cari percetakan yang bagus di mana gitu ya. Saya mau nyetak kartu nama nih, atau saya mau nyetak banner. Tiba-tiba nggak berapa lama kita buka WhatsApp atau kita buka media sosial kita, Instagram atau Facebook, kita disuguhi dengan iklan tentang percetakan digital. Nah, ini kan mengerikan. Saya dan beberapa teman-teman yang lain sudah merasakan dan sudah agak aware gitu. Oh, saya belum ngomong apa-apa nih, baru ngomong di pembicaraan secara belum masuk ke ruang digital nih. Artinya kan berarti suara saya masuk gitu, dan itu dijadikan data yang disimpan oleh mereka yang digunakan untuk kepentingan pengiklan atau kepentingan industri. Nah, jadi semua aktivitas digital kita, bahkan yang secara tidak sadar pun, itu sudah direkam, didata, dan kemudian dianalisis untuk melihat kita ini orangnya seperti apa dan ditarget dengan pesan semacam apa. Dan scam-scam yang lain banyak ya, selain mengandung malware juga ya, penipuan-penipuan seperti penipuan dari bank gitu, yang ngakunya dari bank. Kalau Anda tidak ganti password atau tidak klik link ini, nanti kamu akan pulsa kamu habis, atau nanti kamu akan bayar setiap transfernya, bayarnya jadi 50.000 misalnya. Karena kita ketakutan, kita panik. Ketika kita panik, kita tidak bertindak rasional, dan akhirnya kita ngeklik, dan ketika ngeklik data-data kita terbuka, atau kita diarahkan untuk melakukan tindakan seperti transfer ATM lah, atau bayar saldo GoPay dan lain sebagainya. Ini yang dikemas seolah-olah itu adalah kegiatan yang biasa saja, padahal sebenarnya itu penipuan. Dan para pembuat scam ini jago-jago, mereka memahami ilmu psikologi, bagaimana cara mendorong orang, bagaimana membuat orang mengambil keputusan di saat panik, bagaimana orang didorong dengan cepat-cepat untuk berbuat sesuatu, melakukan tindakan yang di luar sadar, seolah-olah kita terhipnotis, padahal sebenarnya bukan terhipnotis ya, meskipun memang ada yang menggunakan ilmu-ilmu semacam itu gitu, tetapi banyak di antara mereka memahami ilmu psikologi sehingga membuat orang bertindak tanpa mengindahkan batas-batas logika atau akal sehatnya. Selanjutnya adalah black propaganda. Nanti soal propaganda kita akan bahas lebih dalam lagi, tetapi kasus black propaganda ini banyak sekali terjadi di era media sosial, terutama ya dalam konteks pilkada. Ya, misalnya kita lihat ada gambar yang menyebut bahwa Pak Jokowi itu beliau ikut di sidang PKI gitu. Ikut di sidang PKI di zamannya DN Aidit nih waktu itu. Dan waktu itu ada digambarkan ada seorang pemuda kurus gitu ya, berdiri di atas mimbar ketika DN Aidit sedang berbicara di mimbar PKI. Nah, padahal kalau kita analisis, nah ini kan pemuda berusia umur 17 tahun kira-kira, atau mungkin 20 tahunan lah, atau mungkin 25 paling tua. Sementara Pak Jokowi saat ini umurnya berapa? Kemudian kita bisa lihat tanggal lahir Pak Jokowi itu kan bisa jelas di Wikipedia tanggal berapa. Kemudian sidang PKI ini kira-kira tahun berapa kejadiannya? Apakah pas lagi pemilu 55 atau bahkan sebelumnya ketika 48? Kira-kira kalau disandingkan cocok nggak misalnya Pak Jokowi itu emang hadir di situ pada saat itu gitu. Kalau tidak ya ternyata apalagi masanya berbeda jauh 10 tahun 20 tahun, berarti bisa dipastikan ini adalah hoax gitu. Jadi bisa menganalisis propaganda dari logika-logika sederhana, yang penting kitanya mau berpikir kritis. Atau yang kedua, misalnya gambar berita di Detik.com yang memberitakan bahwa ini adalah foto di mana rumah atau kediaman Habib Rizik selama masa pengungsian di Arab Saudi itu ditempeli oleh bendera ISIS.
Nah, ini juga kalau buat orang yang sudah memahami Habib Rizik sejak lama, itu memahami bahwa Habib Rizik itu tidak mungkin punya keselarasan paham dengan ISIS, apalagi mendukung, apalagi sampai memajang bendera ketika dia sedang berada di negara lain. Ini tindakan yang sangat tidak mungkin, baik secara akal sehat maupun secara sederhana ketika memahami basic atau latar belakang seorang Habib Rizik Syihab gitu. Dan tentu saja gambar ini pasti didesain atau orang lain, bisa saja Photoshop atau memang ada sengaja orang yang menempelkannya dengan berani gambar semacam ini di depan mes. Dan ini tidak mungkin rumah pribadi, ini pasti rumah kontrakan, rumah sewaan, apalagi untuk orang yang sedang mencari suaka di luar negeri tidak akan mungkin melakukan tindakan provokatif separah ini. Jadi ini adalah salah satu bagian dari black propaganda. Karena ini beritanya diberitakan bahwa seolah-olah Habib Rizik mendukung ISIS dengan menempel bendera ISIS di rumahnya. Ini bentuk black propaganda yang sangat keterlaluan. Sama juga seperti dengan ada orang yang meyakini bahwa Presiden Jokowi pernah hadir di sidang PKI. Itu adalah pembodohan yang sangat luar biasa karena mudah sekali dianalisis secara kronologis waktu apakah mungkin atau tidak mungkin. Kalau soal kemiripan gambar ya namanya orang bisa mirip-mirip saja gitu. Tetapi jangan sampai kita termakan oleh bias konfirmasi sehingga kita meyakini bahwa ketika kita nggak suka sama orang, apapun yang dilakukan orang itu salah. Ini berlaku bagi kedua sisi bagi saya, tidak hanya dari sisi pemerintah maupun sisi oposisi. Nah, ini kemudian ada lagi bentuknya disinformasi. Tadi kan kita sudah jelaskan definisinya. Contoh-contohnya seperti apa di media? Misalnya salah satu contoh disinformasi itu adalah berita-berita yang sering beredar di media sosial seperti ini. Dari sebelah kiri dulu ya. Tabrak truk, Amin Rais dan temannya meninggal dunia. Atau heboh, Setia Novanto ditemukan tewas mengambang di pantai Yogyakarta. Ada lagi berita menginap di rumah kenalan, Prabowo ditemukan tewas di Sungai Jogja. Nah, kita melihat dari 3 jenis judul ini judulnya sangat asosiatif terhadap tokoh-tokoh yang memang sudah dikenal publik seperti Amin Rais, mantan ketua MPR, pemimpin reformasi, kemudian ada Setia Novanto, mantan ketua DPR yang kemudian ditangkap karena korupsi, ada juga Prabowo yang kita kenal sebagai Menteri Pertahanan hari ini. Nah, orang mengenal semua istilah-istilah itu. Apalagi berita ini memang dibuat dalam rangkaian 2017-2018 di mana situasi-situasi politik sedang genting-gentingnya. Ketika ada berita kemudian terasosiasi dengan tokoh-tokoh ini pasti dipastikan akan gampang viral gitu. Padahal sebenarnya berita ini disinformasi karena yang kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Beritanya kita seolah-olah kita meyakini atau mengasosiasi bahwa Amin Rais, Setia Novanto itu adalah tokoh-tokoh politik, ternyata hanya orang biasa yang kebetulan namanya mirip atau namanya sama. Dan media dengan pintar ini mengambil judulnya dan mengangkat judulnya di headline sehingga ini menjadi highlights atau sorotan orang banyak. Kalau namanya berbeda atau misalnya namanya Budi, pasti judulnya tidak akan seperti ini. Tabrak truk, Budi dan temannya meninggal dunia. Nah, itu tidak menarik gitu. Atau heboh, Udin ditemukan tewas mengambang di pantai Yogyakarta. Tidak heboh kalau si Udin yang meninggal karena namanya Udin gitu. Karena namanya Setia Novanto mirip maka dibuat jadi judul heboh gitu. Padahal yang heboh penulis beritanya sendiri. Nah, begitulah kira-kira ini contoh disinformasi. Jadi beritanya betul, Amin Rais betul meninggal. Setia Novanto tewas mengambang di pantai Yogyakarta betul, tetapi dia membuat disinformasi karena mengeluarkan konteks gitu. Jadi kita mengiranya ini asosiasinya terhadap para pemimpin tokoh politik, padahal sebenarnya kejadiannya adalah bukan atau orang biasa. Kemudian ini berita Tribun Timur, ini juga agak sedikit ngeri judulnya. Ini ketika cerai sidang Ahok waktu itu, Ahok bercerai dengan istrinya. Jadi itu Tribun ini seperti saya sebutkan kemarin, Tribun ini kalau dalam jago ngeklik dia nomor 1 karena bikin berita yang judulnya aneh-aneh, pakai gaya clickbait ya, memancing orang untuk ngeklik. Padahal sebenarnya beritanya itu saja dan diulang-ulang. Nah ini contoh judulnya mengejutkan, Veronica Tan ngaku terus dipaksa ginian oleh Julianto Tio walau bukan suami istri. Ketika saya baca beritanya ginian tuh apa maksudnya? Ternyata dipaksa untuk berbicara. Nah, kan kenapa nggak disebutkan saja ditulis berpaksa untuk berbicara gitu ya. Tetapi ditulis ini dipaksa ginian. Nah, ini karena supaya orang penasaran ginian apa sih maksudnya? Gitu ada dipaksa gitu walau bukan suami istri. Ini jelas-jelas keluar dari konteks sama sekali keluar dari konteks dan ini cenderung
penipuan ya, karena ini beritanya sangat menyudutkan dan sangat mendiskreditkan, dan ini salah satu bentuk disinformasi yang mendorong bukannya publik semakin pintar ketika membaca berita, tapi semakin bodoh lah ini, semakin dungu ketika kita hanya mau mengkonsumsi berita-berita semacam ini. Dan karena nuansanya sedang ada peperangan atau baru saja selesai kontestasi pilkada DKI Jakarta, berita-berita semacam ini tentu saja menjadi dalam tanda kutip kesenangan bagi sebagian orang. Itu, wah ini beritanya nih begini nih gitu. Kemudian di-share jadi bahan perbincangan, dan ini sangat sebenarnya ya luar biasa mendegradasi nilai-nilai masyarakat, terutama nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai adab, nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah framing atau misinformasi. Jadi teknik framing adalah salah satu bentuk misinformasi. Misinformasi seperti apa? Kalau tadi judulnya dibuat keluar konteks, kalau framing atau misinformasi ini dia membuat orang salah menduga. Nah, hampir mirip, tetapi teknik yang digunakan berbeda. Jadi misalnya dalam berita yang ditulis oleh CNN, itu CNN menulis Sandiaga Uno tuding pejalan kaki penyebab semraut Tanah Abang. Jadi ketika itu Sandiaga Uno masih menjadi wakil gubernurnya DKI Jakarta, wakilnya Anies Baswedan, dan termasuk mendapat sorotan yang menarik dari media-media, terutama media-media yang memang tidak menyukai rekam jejak Anies dan Sandiaga Uno. Nah, jadi dia membuat judul Sandiaga tuding pejalan kaki penyebab semraut Tanah Abang. Jadi di sini CNN ingin mengangkat bahwa Sandiaga Uno menyalahkan pejalan kaki dalam kemacetan di Tanah Abang. Tapi saat kita lihat beritanya, seperti apa beritanya? Jadi di dalam beritanya itu ada kutipan, quotes by quotes-nya Sandiaga Uno. Dia bilang begini, temuannya ternyata kesemrautan Tanah Abang itu adalah karena 1, pembangunan jalan, 2, tumpahnya pejalan kaki yang keluar dari stasiun Tanah Abang, yang ketiga banyak angkot-angkot yang parkir liar atau ngetem. Jadi sebenarnya CNN sudah mendapati fakta bahwa Sandiaga Uno menjelaskan semrautnya atau macetnya Tanah Abang itu karena 3 hal, pembangunan jalan, tumpahnya pejalan kaki, yang ketiga angkot-angkot yang parkir liar. Tapi kenapa CNN hanya menyoroti faktor yang kedua, yaitu tumpahnya pejalan kaki dari stasiun Tanah Abang, tidak mengangkat masalah pembangunan jalan dan masalah angkot-angkot yang parkir liar. Tentu saja ini buat si pembuat berita, kalau kita saya membayangkan ya sebagai pembuat beritanya atau penulis beritanya, kalau dia menyalahkan pembangunan jalan, berarti satu sisi ternyata Sandiaga Uno dan Anies Baswedan melakukan pembangunan di situ. Jadinya wajar dong kalau orang pembangunan kemudian ada kemacetan di mana-mana, pasti wajar. Kemudian kalau dia misalnya mengarahkan ke yang 3, tuding karena angkot-angkot ngetem, tentu saja ini akan membuat konflik antara Sandiaga dengan sopir-sopir angkot. Tapi kan komunitas sopir angkot tidak banyak, sangat sedikit. Nah, untuk menimbulkan efek yang masif dan konfrontatif dengan masyarakat, maka si pembuat berita akan menghadirkan atau menyudutkan Sandiaga dengan yang kedua, yaitu tumpahnya pejalan kaki yang keluar dari stasiun Tanah Abang. Nah, kita tahu stasiun Tanah Abang ini cukup besar stasiunnya dan banyak pejalan kaki di situ. Di antara mereka adalah para komuter, orang-orang yang memang bekerja di sekitaran Jakarta, dan jumlahnya tentu paling banyak di antara 3 hal itu. Dan ketika dikonfrontasi dengan para pejalan kaki, maka efek yang ditimbulkan akan sangat dahsyat karena pejalan kaki dianggap sumber masalah. Nah, ini adalah bagaimana cara media membuat dan memilih atau menghadirkan framing dalam sebuah pemberitaan. Di berita yang lain juga Jokowi juga pernah di framing negatif terkait musibah Gunung Agung yang ada di Bali. Waktu itu di dalam satu media disebutkan di sini Korpri Online, Presiden .2 letusan Gunung Agung bisa jadi atraksi wisata tambahan, kemudian ditambahkan dengan video yang padahal sebenarnya videonya itu sedang mempromosikan wisata dan tidak terkait dengan konteks letusan Gunung Agung. Tetapi di situ dibikin judul berita, astagfirullah musibah Gunung Agung, Presiden Jokowi malah bilang bisa jadi letusan, bisa jadi tontonan tambahan. Nah, ini adalah contoh framing atau misinformasi, dan ini adalah santapan kita sehari-hari dan sering kita dapati hari-hari ini. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti ada yang bertanya trik menghindari hoax? Jadi sebelum ada yang bertanya,
saya share duluan gitu. Tapi barangkali nanti kalau ada yang mau menambahkan atau kurang puas silakan bertanya lagi. Di antara cara-cara menghindari hoax adalah satu, rutin membaca berita dari media yang well established atau yang sudah lama, sudah mapan, yang punya sistem koreksi atau sistem self evaluation yang cukup cukup baik gitu ya. Meskipun tidak menjadi jaminan semakin besar medianya maka semakin valid beritanya, tidak. Hari-hari setiap hari pasti saja ada terjadi di mana wartawan atau media salah dalam menampilkan berita, dan itu sangat wajar selama media mematuhi kode etiknya, langsung segera meminta maaf, mengoreksi, kemudian melakukan ralat dengan cepat dan tidak menunda-nunda, sehingga masyarakat yang tadinya salah terinformasi bisa dengan cepat di cover. Kemudian orang yang paling rentan hoax adalah orang yang jarang mengkonsumsi berita, karena ketahuan hari ini kan orang malas gitu berita-berita yang panjang, baca in-depth analisis tuh hari ini saya kira udah hampir nggak ada. Saya akui udah belakangan udah agak jarang gitu baca berita-berita yang in-depth gitu tentang satu kejadian tetapi dikupas secara mendalam terhadap sebuah kejadian. Orang hanya bisa maunya membaca berita-berita cepat, bahkan kalau bukan hanya berita cepat, baca judulnya aja di scroll, oh kejadiannya begini yang mati begini, oh udah selesai gitu. Dan itulah yang disayangkan dari kehadiran sosial media hari ini. Kalau suatu berita kedengarannya tidak mungkin, bacalah dengan lebih teliti, karena karena memang itu tidak mungkin. Ya, tadi seperti istilahnya too good to be true ya. Seperti Benyamin Netanyahu masuk Islam gitu. Ayolah, kita kan tahu ini Benyamin Netanyahu ini Perdana Menteri Israel. Dia berasal dari partai sayap kanan lagi. Partai sayap kanan itu partai ultranasionalis. Jadi sangat membanggakan ras Yahudinya. Kemudian sangat mendominasi pada isu-isu perlawanan terhadap Palestina. Keras sekali mereka terhadap kaum muslimin Palestina. Berbeda dengan partai sayap kiri di Israel misalnya ya. Tidak mungkin lah. Seandainya mungkin pasti akan menjadi berita besar dan kemungkinannya pasti sangat kecil sekali, Dan karena itu kalau ada berita yang tadi too good to be true atau kedengaran tidak mungkin, kita harus lebih teliti, kita harus lebih kuat lagi untuk mengkonfirmasi dari berbagai macam sumber. Kemudian jangan share artikel, foto atau pesan berantai. Nah, apalagi ada pesan berantai. Hari ini pesan berantai agak sulit karena banyaknya misinformasi dan disinformasi, akhirnya WhatsApp membatasi pesan berantai ya. Hari ini sekarang sudah tidak hanya dibatasi kepada 2 atau 3 orang saja kita memforward pesan-pesan yang besar, dan itu cukup menanggulangi pesan berantai. Kalau kita lihat sebelumnya itu pesan-pesan yang menyesatkan itu, apalagi hoax itu sering sekali cepat beredar di grup-grup WhatsApp, apalagi grup WhatsApp keluarga itu yang lebih sering ya, karena di keluarga itu pihak otoritatifnya semuanya setara, berbeda dengan grup kampus atau grup-grup yang lainnya. Dan yang terakhir, cross check berita dari multisumber. Artinya ketika ada satu berita, hari ini kan kita dengan mudah gitu kita mendapati sumber-sumber informasi. Saya kemarin sudah menyebutkan bagaimana Twitter hari ini bisa menjadi salah satu alat verifikasi yang sangat cepat ketika terjadi sebuah kejadian. Ketika gempa terjadi di Cianjur beberapa waktu yang lalu, itu kan terasa juga sampai Jakarta, dan kita saat itu saya yang berada di Jakarta mengalami gempa, detik itu juga saya cek di Twitter itu sudah bisa kelihatan gitu, meskipun sumber awal menyatakan gempanya di Sukabumi, ada yang mengatakan gempanya di Jakarta pusatnya, tetapi dari Twitter itu secara real time apa yang terjadi di seluruh dunia kita bisa mengetahui karena sumbernya itu multi atau beragam atau banyak. Jadi kita banyak variasi informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah isu. Kemudian yang kedua kita bahas propaganda. Yang ini agak menarik dan berat. Nah, kalau propaganda sebenarnya ini populer digunakan terutama setelah Perang Dunia Kedua. Jadi banyak peneliti-peneliti termasuk guru besar ilmu komunikasi namanya Harold Laswell. Dia banyak menulis buku tentang public opinion, banyak menulis buku juga tentang mass propaganda in the Second World War, di Perang Dunia Kedua, dan bukunya menjadi cukup banyak rujukan. Dan propaganda ini merupakan usaha yang sengaja dan juga sistematis untuk tadi mengacu persepsi, memanipulasi pikiran,
dan kemudian mengarahkan kelakuan. Ya, karena kita tahu ketika terjadi sebuah peperangan atau sebuah konflik, maka di situ negara membutuhkan kekuatan masyarakat, dan kekuatan masyarakat bisa terbentuk atau tersusun ketika ada pesan atau manipulasi persepsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Dan di negara-negara yang otoriter itu propagandanya semakin kuat. Jadi kita bisa menilai apakah seberapa besar otoriternya sebuah negara itu ketika pesan-pesan propagandanya semakin besar atau semakin kecil. Biasanya di negara-negara yang dalam tanda kutip demokratis, ya, artinya demokratis sih bukan demokrasi menjalankan demokrasi, maksudnya dia menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil gitu ya. Kemudian kebebasan masyarakat dan hak-hak masyarakat dipenuhi, itu pesan propaganda sudah tidak terlalu laku. Tetapi di negara-negara yang fasis, di negara-negara yang otoriter, itu pesan-pesan propaganda sangat kuat. Makanya kita melihat bagaimana Adolf Hitler yang menyulap dari sebuah negara yang kalah perang. Jerman saat itu merupakan negara yang kalah perang di Perang Dunia Pertama, kemudian dengan seorang Hitler, kemudian akhirnya merekrut Joseph Goebbels, menteri propagandanya, dan Joseph Goebbels inilah yang kemudian bisa mendorong, membakar orang-orang Jerman untuk ikut kepada nazinya Hitler, yang tentu saja dilakukan dengan serangkaian cara-cara propaganda dan agitasi yang menarik. Misalnya diantaranya Nazi waktu itu membakar gedung DPR-nya, membakar gedung parlemen dan menyalahkan pihak lawannya, sehingga masyarakat itu kemudian terdorong. Masyarakat kemudian mendorong masuk untuk ikut dalam agendanya Nazinya Jerman untuk kemudian penaklukan Eropa dan sekitarnya. Nah, propaganda ini kadang menyampaikan pesan yang benar, namun seringkali menyesatkan. Artinya tadi sering ada disinformasi di situ, sering ada misinformasi, konteksnya dibuat melenceng dari fakta sebenarnya, meskipun pesannya benar. Karena kalau pesannya salah, pesannya goyah, itu akan sulit untuk diterima oleh masyarakat secara umum. Tetapi kalau pesannya benar, kemudian diselewengkan faktanya sedikit, maka ini akan lebih mudah. Misalnya kayak dalam konteks di Jerman, memang betul bahwa saat itu orang-orang Yahudi cukup menguasai ekonomi di Jerman. Ini juga yang sama terjadi di Myanmar ketika sebagian besar orang Rohingya itu menguasai pasar. Gitu. Orang-orang Muslim itu menguasai pasar di Myanmar. Kemudian orang-orang Hindu yang marah akhirnya menyerang dengan isu etnis, kemudian akhirnya mengusir orang-orang Rohingya karena dianggap orang Rohingya ini mengambil pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi isu di seluruh Eropa, saya kira. Migran mengambil pekerjaan orang-orang lokal. Ini terjadi di Polandia, ini terjadi di Prancis, ini terjadi juga di India, ini juga terjadi di Inggris, di mana sentimen anti-Muslim itu sangat kuat. Ini juga terjadi di Denmark dan di Belgia, saya kira. Makanya kemarin beberapa match Piala Dunia itu ada kental dengan nuansa politiknya. Dan umumnya propaganda menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu atau lebih menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional. Tujuan dari propaganda adalah untuk mengubah pikiran kognitif. Jadi yang diubah persepsinya dulu, kemudian akhirnya ketika persepsinya sudah menerima, maka biasanya kemudian didorong. Didorongnya dengan apa? Dikasih fakta-fakta yang tentu saja sudah dipilih, tujuannya untuk membuat citra diri dan kelompoknya semakin terlihat baik di mata publik. Nah, beberapa teknik propaganda, diantaranya adalah yang pertama adalah name calling, memberi label buruk kepada gagasan, orang, atau objek, atau tujuan, kemudian menolak sesuatu tanpa menguji kenyataannya. Yang kedua adalah glittering generalities, menggunakan kata-kata yang baik untuk melukiskan sesuatu agar mendapatkan dukungan. Kemudian 3, transfer. Keempat, testimonial. Kelima, blindfolds. Keenam, card stacking. Dan ketujuh, bandwagon. Dan sebenarnya ada banyak beberapa teori lagi atau beberapa teknik lagi, tetapi kita coba 7 ini dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari name calling. Bagaimana dalam isu Pilpres, dan contohnya yang paling menarik pasti mau pemilu ya, karena di mana-mana ketika ada konflik, peperangan, itu propaganda dan perang narasi terjadi. Nah, ini contohnya cebong dan kampret ya, bagaimana pendukung Jokowi disebut cebong, sementara pendukung Prabowo disebut dengan kampret. Dan name calling itu tadi menjuluki ya, dengan cara menjuluki maka akan lebih mudah untuk membedakan antara satu sama lain.
Jadi menarik ya, dalam tahapan-tahapan genosida yang disebutkan oleh PBB, tahap yang paling pertama itu asosiatif atau penyebutan nama. Misalnya ketika orang Rohingya itu mencoba untuk disisihkan dari Myanmar, mereka menyebut itu adalah pendatang dari Bangladesh. Jadi disebut dulu mereka pendatang. Mereka ini orang asing di sini, sehingga mereka tidak layak berada di sini. Mereka tidak boleh mendapatkan akses pendidikan, mereka tidak boleh mendapat akses kesehatan dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari ini dulu gitu. Ya sekarang hari ini kadrun gitu, orang-orang pendukungan disebut dengan kadrun atau kadal gurun gitu. Nah, ini untuk menghina Anies Baswedan yang keturunan Arab gitu, berasal dari tanah padang pasir atau tanah gurun gitu. Dan ketika sudah disebut dulu kadrun, maka kadrun itu berbeda dari orang Indonesia pada umumnya. Jadi memang sudah disisihkan dulu terlebih dahulu. Ketika dia berbeda, maka dia bisa diperlakukan buruk, dan orang boleh saja memperlakukan dia buruk tanpa harus ragu gitu, karena dia sudah diasosiasikan berbeda. Nah, ketika sudah diasosiasikan berbeda, pada tahap kemudian selanjutnya dizalimi, dianiaya, kemudian tindakan-tindakan yang di luar batas, dan kemudian akhirnya selanjutnya baru bisa menjadi tahap genosida. Jadi name calling ini atau penyebutan asosiasi yang buruk itu sebenarnya tahap pertama dari genosida kalau teman-teman baca bagaimana tahapan-tahapan genosida yang ada di buku panduannya PBB kepada etnis-etnis minoritas di seluruh dunia. Kemudian yang kedua glittering ini propaganda dengan menyebutkan jargon-jargon yang manis. Misalnya ketika Jepang itu datang ke Hindia Belanda, datang ke Indonesia, kemudian dia mempropagandakan bahwa Belanda nanti akan membebaskan Jepang. Jepang Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Ini saya nggak tahu nih bacanya dari kanan ke kiri apa gimana nih, kayak tulisan Arab ya. Jadi ini menggambarkan bahwa bagaimana Jepang itu dia adalah nanti akan negeri yang akan membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Dan saya bersama seorang teman sedang menyusun buku terkait tema ini, terkait bagaimana terutama pandangan ulama-ulama kepada Jepang saat Jepang masuk ke Indonesia. Karena di situ menarik, nanti teman-teman mungkin bisa dinantikan bukunya, akan di-capture bagaimana pemikiran dan gagasan-gagasan pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia seperti Buya Hamka, kemudian Kasman Singodimedjo, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, dan tokoh-tokoh lain seperti Agus Salim dan beberapa tokoh dari Masyumi, dari Muhammadiyah, dari NU, itu memandang seperti apa gagasan ketika Indonesia baru akan dijanjikan merdeka oleh Jepang. Nah, ini menarik, nanti propaganda ini mungkin teman-teman bisa dapatkan kalau bukunya sudah keluar rencananya bulan depan. Atau glittering teknik yang dipakai lagi misalnya dalam digunakan oleh Hitler ya di poster yang kedua, bagaimana nanti Hitler menyatakan bahwa takdir bangsa ini ada di tangan kita, maka Hitler harus menjadi pemimpin Reich ketiga ya, pemimpin Reich ketiga. Ini adalah istilah Third Reich, itu adalah istilah di Jepang, di Jerman sana. Dan kata-kata semacam ini adalah kata-kata yang sering digunakan oleh pemerintah atau rezim yang autokratik kepada para masyarakat untuk ikut dalam agenda-agendanya. Misalnya Indonesia negara pembangunan gitu ya, bersama kita kuat. Nah, itu adalah pesan-pesan propaganda dengan teknik glittering.